itu start absen dulu ya. Saat sekarang kita kebetulan udah duduk berkelompok. Ustaz mau tampilkan gambar. Silakan dilihat yang pertama. Oke, jelas gambarnya? Jelas. Ada nggak yang bisa mendeskripsikan apa yang ada di gambar-gambar keempat gambar ini? Memberikan pendapatnya? Atau ada yang ingin ditanyakan dari gambar ini? Ada yang ingin ditanyakan? Yang nomor satu itu dia sedang apa kira-kira? Tapi ada tanda tanya. Nah, jadi ada rasa keraguan. Ini rokat berapa ya? Atau tadi aku udah tahiyat awal atau belum ya? Nah, ini program saja. Seperti yang tadi Ustaz jelaskan, ini ada gambar orang yang mungkin sedang ragu atau sedang bimbang dan ragu ketika sedang melaksanakan sholat. Lalu ada ayat apa ini? Ayat sajadah. Sini ada piala orang yang juara dan ada orang yang sedang sujud. Nah, jadi dari sini semua ini ketiga-tiganya ini adalah penyebab disunahkannya melakukan sujud. Apa saja sujudnya itu? Kita masuk ke materi kita, yaitu sujud sahwi, tilawah, dan sujud syukur. Nah, di sini kalian sudah ada 4 kelompok. Jadi tujuan Ustaz di sini akan membagikan problematika atau masalah yang mungkin atau yang kira-kira sudah pernah terjadi di hidup kalian. Ini yang kalian akan balik ke kelompoknya masing-masing. Kelompok satu. Kelompok satu siap? Yang mana? Kelompok satu. Kelompok dua. Jadi kelompok satu permasalahan pertama, kelompok dua permasalahan kedua, kelompok tiga. Kelompok tiga permasalahan ketiga, kelompok empat permasalahan keempat. Oke. Jadi di sini sudah ada keempat problematika. Silakan dibaca sesuai dengan kelompoknya. Kita baca satu persatu. Yang pertama, anti sholat zuhur hanya dalam 3 rakaat dan langsung salam. Lalu temannya memberitahunya. Setelah itu ia langsung mengulangi sholatnya dari awal. Yang kedua, saat sholat maghrib, Mina telah berdiri dengan sempurna ke rakaat ketiga tanpa tasyahud awal terlebih dahulu. Setelah teringat, ia langsung duduk kembali untuk melaksanakan tasyahud awal lalu berdiri kembali. Yang keempat, yang ketiga, di rakaat keempat sholat isya, Lala ragu apakah dia berada di rakaat ketiga atau keempat. Karena ia lebih yakin rakaat berada di rakaat ketiga, maka ia menambah 1 rakaat lagi lalu tasyahud dan salam. Yang keempat, setelah membaca Quran surah Al-Baqarah ayat 282, dia langsung melakukan sujud tilawah. Nah, di sini ada 4 problem atau 4 permasalahan yang Ustadz, apa tugas kalian di sini? Ustadz mau kalian memberikan penjelasan apakah yang dilakukan mereka ini sudah benar. Jika sudah benar, mengapa? Beritahu alasannya. Tapi jika mereka keliru dalam melakukannya, tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan dalam Islam, kalian tak beritahu juga mengapa salah dan bagaimana seharusnya dilakukan. Mengerti? Jadi di sini kalian Ustaz tahu diskusikan per kelompok sesuai dengan masalahnya. Masalah 1, 2, 3 sudah dibaca semuanya. Masalahnya masing-masing, problematikanya. Jadi kita di sini belajar dengan problem based learning, yaitu belajar dengan menyelesaikan sebuah permasalahan. Kelompok lain boleh memberikan tanggapan dan atau memberikan pertanyaan. Silakan.
Kenapa? Karena ketika dia udah berdiri nih, udah berdiri secara sempurna kan, berarti dia udah balik, dia udah berdiri ke rakaat ketiga, udah sempurna. Baru dia ingat, iya, aku belum tasyahud awal. Ternyata dia balik lagi dulu tasyahud awal, itu salah. Kenapa? Karena dia udah berdiri sempurna. Jadi kalau dia berdiri sempurna dan kembali duduk, itu berarti dia menambah gerakan sholat. Jadi sholatnya bisa tidak sah. Karena gerakan sholat itu nggak boleh ditambah. Kalau dia berdiri lalu duduk lagi itu menambah gerakan sholat. Jadi nggak boleh. Kenapa? Seharusnya dia kalau dia berdiri sempurna lanjutkan aja sholat seperti biasa. Namun sebelum salam ditambahkan sujud sahwi. Gimana bacaan sujud sahwi? Subhana man la yanamu wa la yastu, atau boleh juga subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau subhana rabbiyal a'la kalau belum hafal atau dengan pendapat lain. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidah dan Mas akan menjawab problematika gerakan keempat Isya. Malah ragu apakah dia berada di rakaat ketiga atau keempat. Karena ia yakin berada di rakaat ketiga, maka ia menambah satu rakaat lagi, lalu tasyahud dan salam. Saya dari kelompok 4 ingin menyampaikan jawaban yang kami sudah diskusikan selama beberapa menit ini. Kelompok kami mengatakan sesuatu yang dilakukan malah itu salah. Sebenarnya pilihan malah untuk memilih jumlah rakaat yang paling sedikit dan ia yakini itu benar. Tetapi hal yang dilakukan untuk menambah rakaat ada kekurangan yang belum dilakukannya, yaitu setelah menambah rakaat ia tidak melakukan sujud sahwi sebelum salam. baik, tepuk tangan untuk kelompok. Sekarang buka buku catatannya. Boleh dicatat. Jadi Ustaz ingatkan kembali, kalau kalian belajar ini jangan hanya untuk sekedar dipelajari aja, tapi dipraktekkan. Karena ini bukan hanya problematika atau masalah yang ada di PowerPoint yang Ustaz tampilkan aja, tapi bakalan terjadi juga di kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena manusia itu tempatnya lalai dan lupa. Jadi kita mungkin agak susah untuk khusyuk dalam sholat, sehingga kelupaan rakaat atau kelupaan suatu gerakan sholat. Dan itulah saat adanya ini penting untuk kita pelajari. Paham sampai di sini? Jadi untuk belajar itu harus secara menyeluruh, nggak hanya dipelajari aja, tapi untuk dipraktekkan. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf untuk pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.